Hello guys, welcome my channel. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Oke guys, di konten kali ini saya mau bikin tutorial ini ya guys ya, bikin mal untuk lintasan mini 4WD guys. Jadi kemarin itu viewers ada yang komen katanya suruh buatin tutorial bikin mal untuk bikin lintasan mini 4WD guys. Oke guys, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi selama ini saya bikin lintasan ini mini 4WD itu pakai mal ini ya, untuk buat gambar polanya guys. Jadi untuk bikin lintasan lurus saya bikin mal model seperti ini. Lalu untuk lintasan menikung seperti ini ya guys ya. Berikutnya kalau yang ini untuk bikin IC guys. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya untuk tutorial bikin mal seperti saya ini guys. Oke, untuk alat dan bahannya nih ya, ada bahannya ini ada kardus. Lalu untuk alatnya ini cuma ada garisan, cutter sama ballpoint ya guys ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya. Yang pertama saya mau bikin tutorial bikin mal untuk lintasan lurus ini ya guys. Oke guys, langkah pertama tentu saja kita siapkan bahannya dulu ya. Ini untuk kardusnya sudah saya siapkan guys. Oke, langkah pertama kita bikin gambar kotak persegi panjang dulu ya guys. Oke guys, ini dia ya untuk gambar kotak persegi panjangnya. Oke, jadi untuk ukurannya ini ya. Untuk panjangnya ukurannya 43,5 cm guys. Lalu untuk tingginya ini ya, ukurannya 23,5 cm. Oke, habis ini langkah selanjutnya kita bagi dua ya. Bagi dua untuk gambar ini guys. Jadi kita bagi dua kotak antara kotak bawah dan kotak atas ini ya. Oke guys, ini dia ya untuk gambar kotaknya. Setelah saya bagi dua, tampilannya seperti ini guys. Oke, jadi untuk ukurannya ya, ukuran per kotaknya ini ukurannya tingginya 11,5 cm guys. Bentar saya tulis ya, 11,5 cm. Untuk lebar kotak atas dan kotak bawah ini sama ya, 11,5 cm. Lalu untuk garis pemisahnya ini saya beri lebar setengah sentimeter ya, setengah sentimeter atau 5 mm guys. Untuk tampilannya seperti ini ya. Oke, setelah kotak persegi panjangnya kita bagi dua seperti ini, lanjut langkah berikutnya kita lobangi ya. Kita lobangi garis tengah pemisah kedua kotak ini guys. Oke guys, ini dia ya. Setelah saya bikin lubang pada garis pemisah kotak antara kotak atas dan kotak bawah guys. Tampilannya seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya saya mau bikin garis ya. Bikin garis lurus. Untuk jaraknya ini sekitar 2 cm ya. Jadi nanti ada di pojok sini, pojok sini, pojok sini, dan pojok sini guys. Oke guys, ini dia ya untuk tampilan garisnya seperti ini ya. Ada 4 titik. Di setiap pojokan saya kasih garis lurus seperti ini ya guys ya. Untuk jarak tingginya ini sekitar 2 cm ya. Ini juga sama, jarak ke bawahnya ini 2 cm guys. Buat kalian yang masih penasaran buat apa garis ini, jadi kalian akan tahu setelah saya potong bagian tepi-tepi untuk mal lintasan ini ya. Oke, jadi saya potong dulu ya untuk bagian tepi mal yang sudah saya garis-garis ini guys. Jadi nanti untuk pemotongannya mengikuti garis ini ya guys ya, garis bagian tepi lalu bagian sini juga ya. Oke guys, ini dia ya tampilannya setelah bagian tepi-tepi saya potong, tampilannya seperti ini guys. Oke, jadi garis yang saya bikin di setiap pojokan tadi itu maksudnya ini ya, memberi setan untuk kotak atas dan kotak bawah ini tetap nyambung ya guys ya. Jadi saya bikinkan setan seperti ini guys, atau penguat ya, penguat agar kotak atas dan kotak bawahnya ini tidak lepas. Jadi memudahkan kita nanti untuk membuat garis-garis untuk pola lintasan lurusnya ya guys ya. Jadi tampilannya seperti ini guys. Oke, untuk mal lurusnya sudah jadi. Berikutnya kita bikin mal untuk lintasan tikungan ya guys. Oke guys, ini dia ya untuk kardus pembikinan mal lintasan menikungnya sudah saya siapkan ya guys ya. Oke, langkah pertama kita bikin kotak dulu ya, gambar kotak dulu. Oke guys, ini dia ya untuk tampilan gambar kotaknya. Jadi untuk ukurannya ini ya, ukuran panjangnya 40,5 cm, lalu berikutnya untuk ukuran tingginya 26,5 cm guys. Oke, langkah berikutnya kita bagi dua kotak ini ya guys ya. Tadi untuk lintasan lurus kita bagi dua atas bawah. Kalau lintasan kotak ini kita bagi dua untuk kanan dan kiri ya guys ya. Oke, jadi saya bagi dulu ya untuk kotak ini antara kanan dan kiri agar sama guys.
Oke guys, ini dia ya tampilan garis pemisahnya seperti ini ya. Cukup satu garis saja guys untuk garis pemisahnya antara kotak kanan dan kotak kiri. Oke guys, langkah berikutnya kalian beri tanda di beberapa titik ya, di pojok sini, pojok kanan dan pojok atas, lalu di bagian bawah sebelah sini guys. Oke, untuk tandanya untuk pojok di sebelah pojok atas itu, untuk jaraknya dari atas ke bawah ini jaraknya 4 cm ya, untuk tandanya seperti ini. Untuk bagian sisi satunya sama, untuk jarak dari atasnya juga 4 cm. Oke, berikutnya untuk tanda bagian bawah guys. Oke, jadi untuk tanda bagian bawah itu kita kasih tanda dari bagian tepi ke bagian tengah sini ya. Untuk jaraknya itu sekitar 9 cm guys, jaraknya ya guys ya. Lalu berikutnya untuk bagian garis pemisah bawah ini juga saya kasih tanda ke atas ya. Ini tadi untuk jaraknya sekitar 2,5 cm ya guys ya. Untuk tampilannya seperti ini guys. Oke, langkah berikutnya kita kasih garis ya. Kita buat garis miring dari atas ke bawah ya guys ya. Garisnya dari atas sini ke bawah sini guys. Oke, saya bikin dulu ya untuk garisnya. Oke guys, ini dia ya untuk garis miringnya sudah saya bikin, tampilannya seperti ini guys. Sekarang untuk gambarannya. Oke, lalu untuk bagian sini mohon maaf ya, saya relat ya. Tadi saya bilang 2,5 cm tapi ini saya ganti 2,2 cm atau 2,3 cm guys. Jadi nanti untuk kalau pakai ukuran 2,5 nanti itu tikungannya terlalu tajam ya. Jadi ini saya longgarkan ya. Jadi ini untuk ukurannya 2,3 atau 2,2 cm guys. Oke, langkah berikutnya kita bikin garis menekuk ya guys ya. Garis menekuk dari ujung tengah sini ke ujung tepi sini guys. Lalu berikutnya sisi satunya sama ya untuk langkahnya. Berikutnya untuk bagian atas juga sama, dari bagian tengah sini ke sisi luar sini ya guys ya. Oke, saya bikin dulu ya untuk garis menekuknya guys. Oke guys, tampilannya seperti ini ya, garis menekuk saya tampilannya coret-coretan guys. Tadi sebenarnya itu lebih bagusnya kalau pakai jangka ya, tapi jangka saya cari itu tidak ketemu, jadi saya bikin gambar pakai tangan saya ya. Untuk gambarannya jadi kurang mulus ya, penuh coret-coretan seperti ini untuk tampilannya. Oke guys, langkah berikutnya kita bikin garis pemisah ya, garis pemisah untuk mal tikungannya guys. Oke, jadi untuk jaraknya ini sama seperti lintasan lurus ya guys ya, jaraknya 23,5 cm guys. Jadi kita bagi dua, kita bagi sebelah sini 11,5, lalu sebelah sini juga 11,5. Lalu untuk garis pemisahnya itu lebarnya 0,5 cm ya, atau setengah cm, sama seperti lintasan lurus tadi guys. Oke, buat kalian yang bikin untuk saya ini lebih ya, tapi lebihnya 2 mm. Jadi untuk jarak sebelah sini tadi 23,7 cm ya untuk sebelah sini, tapi nggak apa-apa, masih ditolerir ya karena selisihnya cuma sedikit. Oke, jadi langsung saja saya bikin ya garis pemisah untuk mal lintasan menikungnya ya guys ya. Oke guys, ini dia ya gambaran garis pemisah antara tikungan sebelah atas dan tikungan sebelah bawah guys. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Oke guys, langkah berikutnya kita kasih beri lubang ya. Kita lubangi garis pemisah ini guys, seperti lintasan lurus tadi ya guys ya. Oke guys, ini dia ya tampilannya setelah garis pemisahnya saya beri lubang, tampilannya seperti ini guys. Oke, langkah selanjutnya kita bikin kotak ya. Kita bikin gambar kotak di sebelah tepi sini dan tepi sini guys. Jadi fungsinya seperti lintasan lurus tadi ya, sebagai penguat agar lintasan bagian atas dan lintasan bagian bawah ini tidak terlepas ya guys ya. Oke, saya bikin dulu ya gambar kotak bagian sisi kiri dan sisi kanan sini guys. Oke guys, ini dia ya untuk gambar kotak penguat antara lintasan atas dan lintasan bawah guys. Oke, jadi untuk ukurannya ya, ukurannya dari atas ke bawah ini 2 cm ya. Ini juga sama, dari atas ke bawah ini 2 cm. Lalu untuk lebarnya ini ya, lebarnya ini ukurannya 1,5 cm guys. Untuk sisi sebelah satunya juga sama ya, dari atas ke bawahnya 2 cm, lalu untuk lebarnya 1,5 cm guys. Oke guys, langkah berikutnya kita potong ya. Lalu langkah berikutnya kita potong bagian tepi-tepi sini guys. Oke.
Oke guys, ini dia ya untuk malnya bagian tepi-tepinya setelah saya potong tampilannya seperti ini ya. Dan untuk mal lintasan menikungnya sudah jadi guys, tampilannya seperti ini ya guys ya. Oke guys, langkah selanjutnya saya mau bikin mal untuk lintasan IC ya, lintasan IC. Jadi malnya nanti tampilannya seperti ini ya. Ini mal untuk lintasan bagian pindah jalurnya guys. Jadi kalau kalian mau bikin IC untuk lebih mudahnya di bagian lintasan pindah jalurnya, kalian bisa pakai mal yang saya buat seperti ini ya. Oke, jadi langsung saja saya bikinkan cara ya untuk membuat mal seperti ini guys. Oke guys, ini dia ya untuk kardusnya sudah saya siapkan. Jadi langsung saja kita mulai ya. Seperti lintasan tikungan dan lintasan lurusan tadi, yang langkah pertama kita bikin kotak persegi panjang dulu ya guys ya. Oke guys, ini dia ya untuk gambar kotaknya sudah saya bikinkan ya guys ya. Jadi untuk ukurannya ini, untuk panjangnya 33,5 cm, lalu untuk ukuran tingginya ini ya 16,5 cm guys. Oke, untuk gambar kotaknya sudah jadi. Berikutnya kita bikin gambar lintasan lurusnya ya guys ya. Jadi kita tarik dari ujung tepi sini ke ujung tengah. Untuk bagian sini itu ukuran 22,5 cm guys. Lalu berikutnya kita tarik dari bagian atas ke bawah, ukuran lebar lintasannya yaitu ukuran 11,5 cm. Lalu kita bikin garis lurus ya, garis lurus bagian sini. Setelah kita ukur kira-kira ukurannya 11,5 cm, kita tarik garis lurus ke sini ya guys ya. Lalu untuk ukuran bagian bawah ini lebih panjang sedikit, setengah cm ya dari ukuran atas. Jadi untuk bagian bawah ukurannya 23 cm. Oke, jadi saya bikinkan dulu ya untuk garis di sebelah sini guys. Oke guys, ini dia ya untuk garisnya sudah saya buatkan. Oke, jadi untuk bagian bawah ini 23 cm, bagian atas 22,5 cm guys. Oke, langkah selanjutnya kita tarik ya, tarik dari garis ini ke garis tepi pojok sini guys. Lalu untuk bagian atas itu dari sini lalu kita ukur ya guys ya, dari bawah sini ke atas sini itu ukuran 11,5 cm, lalu kita sambungkan ke bagian titik sini ya guys ya. Oke, jadi saya bikinkan dulu ya untuk garisnya di bagian sebelah sini guys. Oke guys, ini dia ya untuk bagian garisnya sudah saya bikin, tampilannya seperti ini guys. Oke, nanti untuk bagian sini ya, waktu pemotongan kalian agak bikin menikuk ya guys ya, agar untuk tikungannya ini tidak terlalu lancip ya guys, agar nanti rollernya itu ketika belok itu bisa agak lebih mudah. Oke guys, untuk mal IC ya, IC bagian pindah jalurnya sudah jadi untuk gambarannya. Lanjut langkah berikutnya kita potong-potong ya, potong bagian tepi-tepi guys, bagian tepi sini ya, bagian tepi garis yang sudah saya buat ini guys. Oke, jadi saya potong dulu ya guys ya. Oke guys, ini dia ya untuk malnya ya, sudah jadi, tampilannya seperti ini guys. Cukup simpel ya untuk mal IC bagian pindah jalurnya guys. Oke, mungkin nanti kalau kalian waktu bikin IC bagian pindah jalurnya ada selisih dikit, nanti kalian bisa sesuaikan ya untuk ukurannya. Kadang itu bagian sini itu ada selisih sedikit guys. Oke guys, untuk mal bagian IC nya sudah jadi ya. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial bikin malnya. Oke, habis ini saya mau praktekin ya, praktekin bikin lintasan lurus dan lintasan menikungnya ya guys ya. Oke, jadi yang pertama saya mau praktekkan bikin lintasan lurusnya ya guys ya. Oke guys, ini dia ya untuk kardus kita membuat lintasan mini 4WD nya sudah saya siapkan. Jadi langsung saja kita mulai ya. Dan ini malnya ya. Oke, jadi saya mau bikin lintasan lurus guys. Untuk langkah pertama kalian tinggal tempelkan malnya di atas kardus yang kita sudah siapkan untuk dasar lintasannya ya. Langkah berikutnya kita gambar ya guys ya, kita garis ini, garis mengikuti pola yang sudah kita buat ini guys. Jadi kita buat garis dari sini ke sini dan juga untuk garis pembatasnya ini guys. Jadi saya buat dulu ya untuk garisnya. Oke guys, garis polanya sudah saya buat ya, dan ini hasilnya guys. Untuk hasil garisnya seperti ini ya langkah awalnya. Oke, langkah berikutnya kita sambungkan ya, sambungkan garis sisi atas ini ya, yang garisnya terputus karena terhalang ini ya guys ya, terhalang penguat ya, penguat agar kotak bagian atas dan bawah ini bisa tetap menyambung guys. Jadi kita sambungkan ya garisnya dari atas ke bawah. Lalu sisi satunya juga sama, kita sambungkan ya dari atas ke bawah guys.
Oke guys, ini dia ya, untuk garisnya sudah saya buat. Bisa kalian lihat ya, kedua sisi sudah ada garisnya guys. Berikutnya kita beri garis lagi ya, bagian atas ini. Bagian atas ini kita beri garis sampai ujung sini ya, dari kiri sampai ke kanan sini ya guys ya. Untuk jarak tingginya itu sekitar setengah senti, jadi kita samakan dengan pembatas tengah ini. Jadi nanti kita bikin garis kotak seperti ini ya. Jadi sisi atas kita bikin kotak seperti ini, lalu sisi bawah juga sama ya, kita bikin garis kotak seperti ini guys. Oke, jadi kita buat dulu ya untuk garisnya. Oke guys, ini dia ya untuk tampilannya sekarang, tambahan garis bagian sisi atas dan sisi bawah guys. Oke, jadi untuk sekarang tampilannya seperti ini ya. Oke guys, langkah selanjutnya kita tambahin gambar kotak lagi guys di salah satu sisi ujung lintasan ya, bisa di kanan atau di kiri sini guys. Oke, jadi saya mau bikin gambar pola kotak lagi di bagian sisi sebelah kiri ya guys ya, sebelah sini. Oke, jadi saya gambar dulu ya. Oke guys, ini dia ya gambar tambahan kotak di salah satu sisi ujung lintasannya ya. Oke, jadi untuk fungsi gambar ini akan saya jelaskan ketika nanti lintasannya sudah jadi ya. Lintasannya sudah jadi, mau saya sambungkan ke lintasan yang lain, nanti ini fungsinya akan saya jelaskan pada saat itu ya guys ya. Oke, jadi langkah selanjutnya kita mau ini ya, kasih lubang pada garis ini ya, garis yang sudah saya buat ini guys. Jadi nanti fungsinya saya bikin lubang nanti untuk menancapkan dinding lintasannya ya, agar nanti bisa tertancap lebih kuat guys. Jadi nanti untuk dinding lintasannya tidak mudah goyang-goyang ya guys ya. Oke, jadi saya buat dulu ya lubang pada garis ini ya, pada ketiga garis, sisi atas, sisi tengah, dan sisi bawah sini guys. Oke guys, ini dia ya tampilan lubang tempat kita menempel dinding lintasannya guys. Oke, jadi untuk ketika kita membuat lubang, diusahakan jangan sampai tembus ke bawah ya guys ya. Sebenarnya kalau tembus ke bawah tidak apa-apa, cuma kalau kita lihat dari sisi balik itu kalau tembus ke bawah itu kelihatan bolong ya, jadi terlihat kurang rapi. Kalau seperti punya saya ini tidak sampai tembus ke bawah ya, jadi kalau kita balik itu lintasannya terlihat rata ya, tidak ada lubangnya guys. Oke, langkah selanjutnya, oh ya, untuk ukuran ini ya, ukuran ini majunya ini sekitar 2 cm guys. Tadi kelihatannya saya lupa tidak ngomong ukurannya berapa untuk majunya sini. Oke, jadi langkah selanjutnya kita potong ya, kita potong bagian tepi-tepi ya. Jadi nanti untuk pemotongannya mengikuti garis ini ya guys. Tapi untuk sebelah sini, sisi bawah dan sisi atas, kita potongnya itu agak ke sini ya, sekitar 1 sentian. Jadi nanti fungsinya itu tempat kita bisa tempat kita untuk menempel lem bakarnya guys, atau lem tembak ya. Jadi kita kasih sisa untuk sebelah sisi bawah dan sebelah atas sisi atas guys. Oke, jadi saya potong dulu ya untuk dasar lintasannya. Oke guys, ini dia ya tampilan dasar lintasannya setelah saya potong-potong, tampilannya seperti ini ya guys ya. Oke guys, langkah selanjutnya saya mau pasang dinding lintasannya ya guys ya. Jadi nanti dinding lintasannya saya pasang ke bagian sini ya, yang lubang yang sudah saya siapkan guys. Oke guys, ini dia ya untuk dinding lintasannya sudah saya siapkan. Oke, jadi untuk ukuran dinding lintasannya tingginya 5 cm ya. Lalu untuk panjangnya kita sesuaikan dengan panjang lintasannya guys. Lalu sebelah sini ya, ujung yang saya tambahin ini sekalian juga dinding lintasannya ini kalian juga tambah ya, kasih tambahan seperti ini untuk tampilannya ya guys ya. Oke guys ya, jadi langsung saja saya kasih lem dulu ya, saya kasih lem dulu ya. Untuk lemnya ini ya, saya pakai lem tembak ini guys. Oke guys, ini dia ya tampilannya setelah saya kasih lem. Oke, jadi untuk lemnya saya pakai kombinasi 2 warna ya guys ya. Ini ada yang warna putih dan warna hitam guys. Untuk tampilannya seperti ini ya guys ya. Oke, dari sisi satunya seperti ini. Oke guys, langkah selanjutnya saya mau hilangkan ini ya. Kita hilangkan bagian kardus bagian tengah sini guys. Untuk jaraknya, panjangnya sampai sisi sebelah sini ya, sampai ujung lem sebelah sini. Jadi kita hilangkan kardus bagian tengah ini ya guys ya. Oke guys, ini dia ya tampilannya sekarang setelah bagian tengah kardusnya ini saya hilangkan. Oke, mungkin beberapa kalian bertanya-tanya mengapa saya hilangkan dan ini fungsinya apa. Oke, jadi fungsinya dari ini dia ya guys ya. Jadi ini fungsinya untuk menjepit
untuk menjepit lintasan satu dengan lintasan yang lainnya guys, dan tampilannya seperti ini ya sekarang. Jadi untuk menyambungkan lintasannya cukup simpel saja, kalian bikin kardus bagian tengah ini kalian hilangkan, jadi ini fungsinya bisa untuk menjepit ya. Setelah ini seperti ini, lalu kita tambahin pakai ini guys, pakai alat penjepit ini ya, agar nanti bisa lebih kuat. Lalu fungsinya untuk ini tambahan lintasan ini fungsinya ini guys, untuk menutupi rongga yang terdapat pada sela-sela sambungan lintasan guys. Jadi setiap lintasan itu kadang pemotongannya itu tidak sama ya, jadi pasti ada rongga di setiap sambungan. Makanya ini untuk salah satu sisi dari lintasan saya tambahin 2 cm untuk menutup rongga sebelah sini guys. Dan akhirnya sudah jadi ya guys ya. Buat kalian yang kemarin bertanya-tanya tutorial penyambungannya gimana, cukup simpel ya. Tutorial penyambungannya cuma seperti ini guys, dengan penjepit ini saja. Oke, untuk lintasan lurusnya sudah jadi. Lanjut berikutnya kita bikin lintasan tikungan ya guys ya. Oke guys, ini dia ya untuk lintasan tikungnya. Persiapannya ini sudah saya siapkan. Oke, jadi seperti lintasan lurusan tadi ya, kita siapkan malnya, kita taruh di atas kardus untuk dasar lintasannya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Berikutnya kita gambar polanya guys, sesuai ini ya, tepi-tepi kardus sebelah sini. Lalu untuk bagian tengahnya juga sama ya, seperti lintasan lurus tadi, kedua sisi kita kasih garis guys. Oke, jadi saya buat dulu ya garis polanya. Oke guys, untuk gambar polanya sudah saya bikin ya, dan tampilannya seperti ini guys, seperti lintasan lurus tadi ya, ujung sisi tepi-tepinya belum nyambung. Jadi langkah selanjutnya saya sambung ya dari dari ujung atas ke ujung bawah sini guys. Sekalian nanti saya bikinkan juga untuk tambahannya ya, tambahan tadi untuk dasar lintasan yang menutupi rongga sambungannya tadi guys. Oke, jadi saya bikin dulu ya untuk garisnya. Oke guys, ini dia ya tampilannya sekarang setelah garis-garisnya saya buat. Oke, untuk lintasan tikungan itu tambahan untuk rongganya itu ada 2 sisi ya. Jadi kita buat kedua sisinya itu kita kasih tambahan rongga guys. Tambahan lintasan dasar untuk menutupi rongga sambungannya ya guys ya. Jadi kalau lintasan tikungan itu rawan kurang presisi, jadi kedua sisi harus dikasih ini ya, tambahan lintasan dasarnya ini ya, tambahan sekitar 2 cm guys. Oke guys, langkah selanjutnya nih ya, saya mau tambahin garis sisi bawah dan sisi atas guys. Oke, untuk jaraknya sama ya, jaraknya sekitar setengah senti atau 5 mm guys. Oke, jadi saya buat dulu ya tambahan garis sisi bawah dan sisi atasnya guys. Oke guys, ini dia ya sekarang tampilannya setelah saya tambahin garis sisi bawah dan sisi atas. Sekarang tampilannya seperti ini guys. Oke, langkah selanjutnya saya mau bikin lubang ya, bikin lubang pada setiap garis ini guys, untuk menempel dinding lintasannya ya guys ya. Oke guys, ini dia ya tampilannya dasar lintasannya sekarang setelah saya bikin lubang untuk menempel dinding lintasannya guys. Oke, langkah selanjutnya kita potong ya bagian tepi-tepi sesuai garis ini guys, dan jangan lupa untuk sisi atas dan sisi bawah kita kasih kelonggaran sekitar 1 cm ya, untuk nanti kita menempel lem tembaknya ya guys ya. Oke, jadi saya potong dulu ya bagian tepi-tepi dasar lintasannya guys. Oke guys, ini dia ya tampilan dasar lintasannya setelah bagian tepi-tepi saya potong, tampilannya seperti ini guys. Oke guys, langkah selanjutnya saya mau pasang dinding lintasannya ya guys ya. Oke guys, ini dia ya untuk dinding lintasannya sudah saya pasang. Sekalian ini juga guys bagian tengah ini ya, bagian tengah kardus ini saya hilangkan yang bagian ujung-ujung, dan tampilannya seperti ini guys untuk bagian penjepitnya ya guys ya. Oke, jadi langkah selanjutnya saya coba praktekkan untuk penyambungannya ya, penyambungan tikungan dengan lurusan guys. Oke guys, jika kalian menemukan sambungan seperti ini ya, jadi penjepit bertemu dengan penjepit, untuk salah satu penjepitnya itu kalian tekuk seperti ini ya, jadi nanti itu untuk ujung satunya bisa menjepit guys. Oke, untuk penjepit salah satu sisi lintasan sudah saya tekuk, tampilannya seperti ini. Lanjut kita sambungkan ya guys ya lintasannya. Oke guys, dan hasilnya seperti ini ya. Setelah kita sambungkan, lanjut kita kasih alat ini guys, alat penjepitnya ya. Oke, tampilannya sekarang seperti ini ya guys ya.
ketika kita bertemu dengan bagian penjepit dengan penjepitnya guys. Oke guys ya, saya rasa sudah oke untuk lintasannya. Lanjut kita tes run ya. Kita tes run lintasan yang baru kita buat ini gimana ketika dilewati Mini 4WD guys. Oke guys, ini dia ya untuk lintasannya sudah saya rakit. Ini dia ya lintasan tikungan dan lurusan yang baru saya bikin guys. Tampilannya seperti ini. Oke, untuk rute lintasannya cukup simpel aja ya. Ini gabungan lintasan lurus dan IC guys. Oke, berhubung waktunya sudah sore ya guys ya, jadi saya pasang lintasannya pendek aja, tidak terlalu panjang, nanti takutnya keburu gelap guys. Oke, untuk tes runnya ini ya, saya pakai Mini 4WD 3Dager X ya guys. Jadi langsung saja kita mulai ya untuk tes run lintasan yang baru saya bikin ini guys. Oke guys, sebelum tes run ada sedikit penjelasan ya untuk mal IC ya. Ini untuk mal IC yang saya maksud untuk trek pindah jalur itu di bagian bawah dan atas ini guys. Jadi malnya nanti modelnya seperti ini ya kalau kalian mau bikin ini. Ini mal bagian tikungan atas seperti ini, lalu kita balik seperti ini ya guys ya untuk bagian atas. Lalu bagian bawah juga sama ya guys ya, seperti ini ya malnya kalau kalian mau buat. Oke, untuk tutorial IC-nya sudah saya bikinkan ya, kalian bisa cek di video sebelum ini. Jadi sebelum saya bikin video ini saya sudah bikin tutorial untuk bikin IC-nya guys. Oke, jadi sekarang lanjut kita tes run ya guys ya untuk lintasan yang baru saya buat itu guys. Oke guys, 3Dager sudah saya nyalakan ya. Langsung saja kita mulai 1 2 3. Oke guys, lajunya seperti ini ya guys ya. 3Dager-nya tidak terlalu kencang. Oke guys ya, untuk lintasannya ini ya, lintasannya aman. Untuk penyambungannya seperti ini, bisa kalian lihat yang kemarin tanya-tanya cara penyambungannya gimana, cukup simpel ya, cukup pakai alat penjepit ini guys. Oke guys, saya rasa sudah cukup ya untuk tes run-nya. Oke, buat kalian yang sudah bertanya-tanya gimana cara bikin malnya, sudah saya bikinkan tutorialnya ya. Jadi kalau kalian mau bikin lintasan Mini 4WD-nya cukup simpel ya. Langkah awalnya kalian bikin mal yang seperti saya buat seperti itu, lalu ikuti langkah yang sudah saya jelaskan tadi guys. Oke guys ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video saya bermanfaat ya guys ya, dan dapat menghibur kalian semua guys. Oke guys, terima kasih yang sudah setia menonton video saya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.